Halo semua, perkenalkan nama saya Putra Setiawan. Saya dari kelas 3 PP1 dari Universitas Bunda Mulia. Kali ini saya akan membahas tentang masakan yang berasal dari Bali, yaitu nasi jinggo. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama, asal mulanya nasi jinggo, dan yang kedua, saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara masak nasi jinggo, dan yang terakhir, saya akan membahas akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang asal mulanya nasi jinggo. Nasi jinggo atau nasi jenggo adalah makanan khas dari Bali yang dikemas dalam daun pisang dengan memiliki porsi yang sangat kecil. Pada tahun 1997, nasi jinggo itu dijual per porsi dengan harga Rp1.500. Dalam bahasa Hokkien, jinggo memiliki arti 1.500. Kini, harga satu porsinya nasi jinggo adalah sekitar 2.000 sampai 4.000 rupiah. Dikarenakan nasi jinggo itu isinya sangat sedikit, pembelinya biasanya membeli tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, dikarenakan agar dia dapat kenyang. Nasi jinggo disajikan dalam kemasan daun pisang. Isinya adalah nasi putih sekepal tangan dengan lauk pauk dan sambal. Lauk pauk yang digunakan adalah sambal goreng tempe, serundeng, sambal, dan ayam suwir. Penjual nasi jinggo sekarang juga menjual nasi jinggo dengan varian nasi kuning, sementara lauknya divariasi dengan daging sapi atau daging babi. Selain itu, nasi jinggo juga bisa disajikan dengan mie goreng dan telur. Sejarah nasi jinggo dimulai sejak tahun 1980-an. Menurut para penjual, nasi jinggo pertama kali dijual di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Di tempat tersebut terdapat pasar Kumbasari yang beraktivitas selama 24 jam. Banyak orang di pasar yang begadang dan perlu makanan pengganjal perut di malam hari. Penjual nasi jinggo pertama kali adalah sepasang suami istri yang berjualan dari sore hingga malam. Kreasi mereka sangat disukai, sehingga kini banyak penjual nasi jinggo tidak hanya di Denpasar, tetapi juga di kota-kota lain di Bali. Bahkan hingga luar Bali pun ada, seperti di Kediri. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal nama jinggo berasal. Salah satu versi menyebutkan bahwa jinggo berasal dari bahasa Hokkien yang arti 1.500, sesuai dengan harga pasaran nasi jinggo sebelum krisis moneter di Indonesia. Versi lain menyebutkan nama jinggo berasal dari judul film The Django yang populer pada masa itu. Versi ketiga menyatakan bahwa nama jinggo berasal dari kata jagoan, yaitu para pengendara motor asli Bali. Nasi jinggo ini merupakan makanan favorit para pengendara motor tersebut sehabis pelesiran malam. Yang kedua, saya akan membahas tentang bahan-bahan dan membuat nasi jinggo. Bahan nasi jinggo yang diperlukan adalah yang pertama 400 gram nasi, yang kedua 200 gram mie goreng, yang ketiga daun pisang untuk membungkus, 4 telur direbus, 5 sate lilit yang sudah jadi. Selanjutnya ada bahan serundeng. Yang pertama 200 gram kelapa parut kasar, yang kedua 2 lembar daun salam, yang ketiga 1 cm lengkoas, yang keempat 1 sendok teh garam, yang kelima 1 sendok makan minyak untuk menumis, yang keenam 1/4 sendok teh gula pasir. Bumbu halus serundeng, yang pertama ada 5 butir bawang merah, yang keempat ada 4 buah cabai merah keriting, yang ketiga ada 3 siung bawang putih. Selanjutnya ada bahan untuk membuat ayam suwir. Yang pertama 100 gram dada ayam, yang kedua 1 lembar daun salam, yang ketiga 1 batang serai, yang keempat setengah sendok teh garam, yang kelima setengah sendok teh gula pasir. Bumbu halus untuk membuat ayam suwir, yang pertama ada 3 buah cabai merah keriting, yang kedua ada 3 butir bawang merah, yang ketiga ada 1 siung bawang putih, yang keempat ada 1 buah cabai merah besar, yang kelima ada 1 cm lengkuas, yang keenam ada 2 butir kemiri yang sudah disangrai, yang ketujuh ada setengah senti kencur, yang ke-8 ada setengah senti kunyit yang dibakar. Selanjutnya ada bahan sambal.
Bahan-bahannya adalah 3 butir bawang merah, yang kedua ada 2 buah cabai merah besar, yang ketiga ada 1 siung bawang putih, yang keempat ada 1 buah cabai merah, yang kelima ada 1 buah tomat, yang keenam ada 1/4 sendok teh terasi, yang ketujuh setengah sendok teh garam, yang kedelapan 1/4 sendok teh gula pasir, yang ke-9 1/4 sendok teh air jeruk limau. Yang terakhir adalah saya akan membahas tentang akulturasi budaya terhadap makanan yang masuk ke Indonesia. Di sini saya menggunakan makanan pengganti yaitu siomay. Siomay adalah salah satu jenis dimsum dalam bahasa Mandarin. Makanan ini disebut saomai, sementara dalam bahasa Kanton disebut siomay dalam dialek Beijing. Kulit siomay serupa dengan kulit pangsit. Makanan ini konon berasal dari Mongolia. Siomay awalnya hanyalah salah satu menu makanan yang dapat dalam masakan dimsum. Siomay pun dibuat dengan cincangan pork yang dibalut dengan oleh kulit pangsit. Namun, ternyata siomay di Indonesia berubah bentuk karena isinya bukan lagi daging pork, melainkan ikan tenggiri, udang, ataupun ayam. Jadi dijamin siomay Indonesia itu pasti halal. Menu tambahannya itu dimulai dari kentang, kol, pare, tahu, hingga telur ayam. Kadang di dalam menu siomay juga dimasukkan otak-otak dan pangsit basah yang membuat kaya rasa. Improvisasi inilah yang dilakukan di Bandung, gunanya agar siomay lebih mengena dengan orang Sunda yang lebih suka memakai sayuran. Siomay Indonesia disajikan tidaklah kering tanpa bumbu seperti yang ada di Cina. Ini juga yang menjadi khas Indonesia, karena siomay akan disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan nikmat, serta pastinya sedikit pedas. Bumbu kacang pun kini tidak selalu menjadi patokan utama untuk siomay. Karena sudah banyak penjual siomay mengandung bumbu kacang dengan kuah kaldu ayam atau kuah asam manis, hal ini menambahkan banyak rasa siomay. Penikmat siomay pun kini tidak hanya di Bandung saja, tetapi sudah menyebar seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi nilai jualnya itu pasti tuliskan siomay Bandung, layaknya pempek Palembang yang sudah menjadi ciri khas dari makanan suatu daerah. Open Ricer patut bangga dengan siomay meskipun awalnya dari Cina, tapi di Indonesia, siomay pun sudah menjadi bagian dari kuliner tradisional yang patut dilestarikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. See you next time. Bye bye.